Assalamualaikum sahabat cahaya. Hari ini, mari kita melangkah bersama ke masa yang penuh keberkahan. Kita akan menelusuri kisah seorang wanita yang hatinya begitu dekat dengan Rasulullah. Sebuah kisah yang tidak hanya mengajarkan kesabaran dan keteguhan, tetapi juga membangunkan kembali cinta kita kepada keluarga Nabi. Selamat datang di Sahabiah Nabi, tempat kita belajar dari wanita-wanita surga. Dalam sejarah manusia, ada nama yang bahkan malaikat menyebutnya dengan penuh penghormatan. Khadijah binti Khuwailid. Sebelum dunia mengenalnya sebagai istri Rasulullah, sebelum semesta bersaksi atas cintanya, Khadijah sudah memilih jalan hidup yang berbeda. Di tengah hiruk-pikuk jahiliyah yang menjadikan perempuan hanya sebagai bayang-bayang, Khadijah berdiri tegak sebagai wanita yang merdeka, terpandang, pemilik kehormatan, dan berhati paling lembut. Ia bukan hanya pedagang sukses. Ia adalah perempuan yang memimpin bisnis, mempekerjakan lelaki terhormat, dan menjaga amanah hingga tidak ada satupun yang berani meragukan integritasnya. Tapi jauh di balik kejayaan itu, ada doa yang ia bisikan setiap malam. Ya Allah, jika kebenaran ada di dunia ini, dekatkan aku pada hamba terbaik-Mu. Hingga akhirnya, Allah mempertemukannya dengan seorang pria muda yang jujur, lembut, dan menundukkan pandangan, Muhammad bin Abdillah. Dan sejak hari itu, takdir besar umat ini mulai bergerak. Ketika Khadijah memilih Muhammad sebagai suaminya, ia tidak memilih harta, tidak memilih ketampanan, tidak memilih status. Ia memilih akhlak paling jernih yang pernah ia lihat. Rumah mereka sederhana, namun dipenuhi cahaya. Tidak ada bentakan, tidak ada kekerasan, tidak ada rasa takut. Hanya kelembutan Nabi dan kehangatan Khadijah. Di rumah itu, Khadijah menjadi pendengar terbaik. Ia menjadi sandaran bagi Rasulullah. Ia menjadi pelukan pertama yang Nabi datangi setelah lelah bekerja. Ia menjadi tempat di mana Muhammad tidak perlu menjadi siapa-siapa, cukup menjadi diri sendiri. Dan cinta itu membentuk pondasi dakwah dari langit. Di Gua Hiro, wahyu turun. Jibril membawa firman pertama. Tubuh Nabi bergetar, bukan karena takut pada wahyu, tapi karena besarnya amanah untuk seluruh umat manusia. Dan kemana beliau pulang? Bukan ke sahabat, bukan ke pamannya, tetapi ke Khadijah. Dengan tubuh gemetar, beliau berkata, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku wahai Khadijah. Dan saat itu, dengan tangan yang pernah memberi makan anak yatim, dengan hati yang pernah menanggung luka dan kesepian, Khadijah memeluk beliau dan berkata dengan suara paling kokoh yang pernah terdengar di bumi, Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, memuliakan tamu, dan membela kebenaran. Kalimat itu adalah ruqyah pertama bagi Nabi. Pelukan itu adalah tempat Nabi berlindung. Dan keberanian Khadijah adalah peneguh kerasulan untuk pertama kalinya. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, sahabat cahaya, jika cerita para wanita mulia ini menyentuh hatimu, dukung dakwah ini dengan menekan like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kisah-kisah sahabiah Nabi terus hidup menjadi cahaya bagi lebih banyak hati muslimah di luar sana. Terima kasih atas setiap dukungan yang kamu berikan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin. Ketika dakwah mulai berjalan, ketika Quraisy mulai memusuhi, ketika semua pintu tertutup, Khadijah membuka pintu terakhir yang tersisa. Ia mengorbankan harta demi dakwah. Ia mengorbankan status sosialnya yang megah. Ia mengorbankan kenyamanannya, kesehatannya, bahkan sinta usianya, demi menjaga cahaya Islam tetap menyala. Di tahun-tahun pemboikotan, ketika kaum muslimin dikepung di lembah Abu Talib, wanita bangsawan yang dahulu hidup berkecukupan itu tidur di tanah, membagi sisa makanan, menenangkan anak-anaknya, sementara tubuhnya sendiri semakin melemah. Dan langit menyaksikan semuanya. Jibril turun membawa salam dari Allah khusus untuk Khadijah.
"Wahai Muhammad, sampaikan salam kepada Khadijah dan beritahu bahwa Allah telah menyiapkan rumah untuknya di surga dari mutiara, tanpa kebisingan dan tanpa kelelahan. Karena ia sudah terlalu lelah di dunia." Saat Khadijah wafat, sebagian hati Rasulullah ikut terkubur bersama jasadnya. Beliau menangis meratapinya. Beliau menyebut namanya bertahun-tahun setelah kepergiannya. Bahkan ketika beliau menikah lagi, Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah walau sedetik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada wanita manapun kecuali kepada Khadijah, walaupun aku tidak pernah melihatnya. Karena cinta itu bukan cinta biasa. Itu cinta yang disaksikan langit, cinta yang membangun fondasi dakwah, cinta yang menjadikan seorang wanita bukan hanya istri Nabi, bukan hanya ibu dari Fatimah, tapi ibu dari seluruh kaum mukminin." Dan setiap kali umat ini membaca sejarah, nama Khadijah selalu membuat hati bergetar. Inilah wanita yang mencintai tanpa mengingkari, berjuang tanpa menuntut balasan, berani ketika semua gemetar, dan mengimani Rasulullah ketika dunia menolak. Ia adalah Khadijah, cahaya pertama yang menerangi hati Nabi, dan cahaya itu tidak pernah padam sampai hari ini. Sahabat cahaya, kisah ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan bukan datang dari harta atau dunia, tetapi dari hati yang sabar, lembut, dan selalu dekat kepada Allah. Semoga teladan para sahabiah menguatkan langkah kita, menerangi hari-hari kita, dan menumbuhkan cinta yang lebih dalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah bersama di perjalanan ini. Sampai bertemu di kisah mulia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.